Halo, nama saya Indah Makalikis, jurusan Manajemen dengan NIM 200611023883, kelas 5B7, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan biaya klasifikasi. Yang pertama ada konsep biaya. Menurut Hansen dan Mowen, biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan dan bertujuan untuk memperoleh laba. Dalam akuntansi manajemen, biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat atau pendapatan pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Biaya yang akan memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode berjalan, biasanya dicatat sebagai beban. Beberapa manfaat informasi biaya bagi manajer yaitu yang pertama, penilaian persediaan untuk mengetahui biaya mana yang akan dilekatkan atau dibebankan dalam persediaan perusahaan. Kedua, penentuan laba usaha untuk mengetahui biaya mana saja yang akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba usaha selama periode tertentu. Ketiga, perencanaan keuangan, mengetahui perencanaan biaya masa depan dengan tujuan finansial yang dikehendaki. Keempat, pengendalian kegiatan usaha, mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Kelima, pengambilan keputusan untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan biaya. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Menurut Mursyidi, pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan produk, volume produk, departemen manufaktur, periode akuntansi. Menurut Mulyadi, klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Biaya dalam hubungannya dengan produk. Biaya yang erat kaitannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya yang terjadi dapat dengan mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit ditelusuri ke suatu produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. A. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya gaji bagian produksi, dan biaya langsung lainnya. B. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari biaya ini adalah biaya sewa, biaya penyusutan atau depresiasi, biaya administrasi, dan biaya tidak langsung lainnya. 2. Biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan perusahaan dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. Perubahan volume kegiatan ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. A. Biaya variabel. Biaya ini yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya tidak mengalami perubahan. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, biaya bahan bakar, dan biaya overhead variabel lainnya. B. Ada biaya tetap, adalah biaya yang jumlahnya total tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya. Contoh dari biaya ini adalah biaya sewa, biaya asuransi, biaya depresiasi, biaya pelatihan karyawan, dan biaya overhead tetap lainnya. C. Ada biaya semi variabel, biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan atau produksi perusahaan tetapi dengan perubahan biaya yang tidak proporsional. Contoh jenis biaya ini adalah biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air.
Ketiga, biaya dalam hubungannya dengan fungsi produksi. Biaya produksi terkait dengan salah satu fungsi pokok perusahaan, yaitu fungsi produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan baku, adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. B. Biaya pekerja langsung. Biaya pekerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. C. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya pekerja langsung. 4. Biaya dalam hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan tersebut, biaya dapat diklasifikasikan menjadi A. Biaya produksi adalah biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi produk jadi. Contoh dari biaya ini adalah biaya gaji bagian administrasi dan umum, biaya fotokopi, biaya perjalanan dinas, biaya sewa gedung kantor, dan biaya administrasi dan umum lain-lain. C. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Contoh biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya gaji bagian pemasaran, komisi penjualan, biaya kerugian piutang, dan biaya pemasaran lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya lain. A. Biaya operasional atau operational cost. Biaya operasional adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari tetapi tidak ditelusuri kembali ke suatu jenis produk. Jenis beban ini bisa berubah-ubah atau tetap. Contoh operational cost adalah sewa dan utilitas untuk pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. B. Ada biaya peluang, opportunity cost. Biaya peluang adalah pengeluaran yang terkait saat Anda memutuskan untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya adalah jika Anda memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada, sewa gedung kantor, dan biaya administrasi dan umum lain-lain. Fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. Yang pertama ada membuat akurasi data pembiayaan. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar, sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaannya. Yang pada akhirnya, pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. Kedua adalah membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk penggajian pekerja atau sebagai biaya penambahan mesin operasional, kegiatan investasi, dan banyak lainnya. Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. Ketiga, menekan kerancuan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan seperti atas, maka tentu saja peran dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari kekacauan dan bias pada data keuangan. Tim evaluator keuangan misalnya saja bisa membuat pencatatan keuangan dengan terperinci jika pembiayaannya sudah terpisah semua divisinya. Klasifikasi juga memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada atasan. 4. Tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekan data tidak valid. Data ini sendiri dimaksudkan sebagai sebuah catatan biaya berulang yang bisa saja terjadi dalam penyusunan keuangan. Klasifikasi yang dilakukan akan menekan kemungkinan ini
dan memudahkan keuangan perusahaan dialokasikan pada kepentingan yang tepat. 5. Membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pastinya akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Fungsi dan keuntungan membuat klasifikasi pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis tidak menyepelekan kegiatan klasifikasi biaya ini pada usaha mereka. Nah, itulah materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan thank you for watching. Bye.